Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Maharani dengan NIM 21042296. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen poin ke 7 sampai 12. Yang pertama yaitu Utility Software. Utility Software adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, atau mempertahankan komputer. Utility software merupakan jenis sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung infrastruktur komputer. Utility software berbanding terbalik dengan perangkat lunak aplikasi yang ditujukan untuk langsung melakukan tugas-tugas yang menguntungkan pengguna biasa. Macam-macam software utility, yaitu yang pertama ada Glary Utilities, terdiri dari beberapa fitur untuk mengoptimalisasi PC, memperbaiki error atau kerusakan sistem atau registry, meningkatkan kecepatan PC, melindungi file atau folder, menghilangkan spyware, dan berbagai fitur lainnya. Yang kedua ada Perfect Utilities. Perfect Utilities akan memperbaiki beberapa masalah komputer seperti kinerja yang sangat lambat, blue screen, deadlock error, dan berbagai masalah lainnya yang berhubungan stabilitas sistem dan keamanan. Yang ketiga ada TuneUp Utilities. TuneUp Utilities 2010 merupakan software yang dapat membuat sistem operasi Windows lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih aman hanya dengan beberapa kali klik mouse. Dan semua operasi yang dilakukan pada sistem operasi yang sepenuhnya aman karena semua perubahan yang dipantau oleh TuneUp Rescue Center dan dapat dibatalkan kapan saja. Yang keempat ada The Launcher dan Sys Internal Swipe. Bagi yang sering otak-atik komputer, mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dengan komputer, baik untuk komputer lokal maupun jaringan, biasanya tidak asing dengan Nearsoft dan Sys-Internal Utilities. Nearsoft Utilities dan Sys-Internal merupakan kumpulan program kecil yang sangat bermanfaat untuk komputer Windows. Selanjutnya, utility software terbagi menjadi dua. Yang pertama utility internal dan eksternal. Yang internal merupakan program yang sudah ada pada Windows kita seperti sistem restore, paint, dan lain-lain. Utility eksternal, program yang bukan bawaan dari sistem operasi seperti software, antivirus, web programming, registry cleaner, office, multimedia, dan lain-lain. Utility software memiliki fungsi untuk membantu perangkat komputer bekerja dengan lancar dan efisien, seperti memperbaiki error yang ditemukan di hard disk drive, melindungi status sistem komputer, melakukan backup data dengan file compression, mengambil data yang hilang, dan menghilangkan file yang tidak diinginkan. Contoh dari utility software adalah antivirus, archive, dan data compression, software backup, software recovery, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu Sistem Pendukung Manajemen atau MSS. Sistem Pendukung Manajemen atau MSS adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Menurut Mintzberg, pada tahun 1980, ada 10 peran utama manajer yang terkelompok dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama, interpersonal, melibatkan hubungan dengan orang lain seperti figurehead, wajib melakukan sejumlah tugas rutin yang bersifat hukum atau sosial. Yang selanjutnya leader atau bertanggung jawab untuk memotivasi serta hal kepegawaian dan tugas terkait. Lalu liaison, menjaga jaringan yang telah dikembangkan. Selanjutnya yang kedua itu ada informasional. Peran pemberi informasi melibatkan pemrosesan informasi seperti monitor atau mencari dan menerima informasi. Disseminator, mengirim informasi kepada anggota organisasi. Dan spokesperson, mengirim informasi kepada pihak luar mengenai rencana perusahaan. Yang ketiga yaitu ada decisional atau peran mengambil keputusan melibatkan proses pengambilan keputusan seperti entrepreneur, distribution handler, dan resource allocator atau tanggung jawab alokasi, serta negosiasi. Teknologi komputer saat ini merupakan bagian terpenting dalam dunia bisnis dan jelas dalam berbagai bidang lainnya. MSS terdiri dari sistem pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan kelompok. Materi selanjutnya itu tentang sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya,
Untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif, sebuah transaksi kadangkala juga disebut LU atau Logical Unit of Work, yang merupakan sederetan operasi jika semua beroperasi berhasil dengan sukses dan perubahan disimpan dalam database. Suatu transaksi dianggap gagal jika ada satu operasi yang gagal dan perubahan tidak akan disimpan ke dalam database. Aktivitas dalam pengolahan transaksi yang pertama itu pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Semua data bernilai ekonomi yang berasal dari aktivitas operasi organisasi dan berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan. Transaksi harus dikumpulkan, termasuk dalamnya data yang harus berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, penjualan, distribusi, dan barang jasa. Yang kedua ada pengolahan dan manipulasi data. Selanjutnya kita melanjutkan dengan menyimpan datanya. Terakhir, kita melakukan pelaporan. Produk dari SPT dapat berupa informasi keuangan atau akuntansi keuangan bagi manajemen tingkat bawah, dokumen intern, organisasi, atau bisa juga dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak eksternal. Semua dokumen atau laporan tersebut dapat dicetak kapan saja dalam kertas atau layar monitor. Berikut adalah gambar dari sistem informasi akuntansi. Bisa dilihat di PowerPoint saya. Selanjutnya, materi tentang otomasi perkantoran. Otomatisasi kantor merupakan penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Menurut O'Brien, tahun 1996 mendefinisikan otomatisasi kantor sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individual, grup-grup kerja, dan organisasi. Otomatisasi kantor digunakan oleh semua orang bekerja dalam kantor. Pada dasarnya terdapat 4 kategori pengguna otomasi kantor, yaitu yang pertama manajer, yang kedua profesional, yang ketiga sekretaris, dan pegawai administratif. Konsep otomasi perkantoran yaitu proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Otomasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Otomatis kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Otomatisasi kantor juga sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Materi selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan atau DSS. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang membantu salah satu atau lebih pengambil keputusan dalam melakukan aktivitas pengambilan keputusan dengan bantuan seperangkat alat yang terorganisir dan disesuaikan dengan struktur dan porsi permasalahan dalam usaha memperbaiki efektivitas akhir dari outcome keputusan. Model sistem pendukung keputusan ada 3. Yang pertama masalah terstruktur, merupakan suatu masalah yang memiliki suatu masalah pada 3 tahap. Pertama yaitu intelijen, rancangan, dan pilihan. Yang kedua ada masalah tak terstruktur, merupakan masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur pada 3 tahap di atas. Yang ketiga ada masalah semi terstruktur, merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada 1 tahap. Pendekatan sistem dalam penunjang keputusan ada 3, yaitu mengenali kontroversi, menimbang klaim alternatif, yang ketiga membentuk penilaian gerakan kerja yang dianjurkan untuk penggunaan komputer dikenal sebagai pendekatan sistem. Serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa masalah itu pertama-tama dipahami, solusi alternatif dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih bekerja. Materi yang terakhir yaitu sistem informasi eksekutif. Menurut Kadir, pada tahun 2003 halaman 120, sistem informasi eksekutif disebut sebagai sistem pendukung eksekutif. Sistem ini merupakan sistem informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi eksekutif dalam mengakses informasi internal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah atau mengenali peluang. Menurut McCloud 2001, sistem informasi eksekutif merupakan suatu sistem yang khusus dirancang bagi manajer tingkat perencanaan strategis yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Sedangkan menurut Joycianto 2003 halaman 339, sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membentuk pemecahan masalah tidak terstruktur, karena ACE mempunyai karakteristik yang khusus. Adapun komponen dari sistem informasi eksekutif ACE adalah sebagai berikut.
perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, ada penggunaan interface. AIS membutuhkan efisiensi untuk mendapatkan kembali data relevan untuk membuat keputusan sehingga interface memakai adalah sangat penting. Selanjutnya yaitu ada telekomunikasi, akan bermain satu peran sangat penting dalam terhubung jaringan sistem informasi. Selanjutnya menggunakan aplikasi. Sistem informasi eksekutif memperbolehkan eksekutif untuk menyimpan satu data sesuai dengan kriteria yang didefinisikan pengguna dan peningkatan keterangan mendasari pengertian yang dalam pemahaman. Selanjutnya ada publikasi, pemasaran, dan keuangan. AIS memfokuskan pada tanggung jawab dengan kinerja dan keuangan dan ini mengenali kepentingan dari standar biaya. AIS memperbolehkan eksekutif untuk memfokuskan lebih pada basis jangka panjang dari tahun arus dan berada di luar, yang berarti eksekutif bukan saja dapat mengatur satu aliran cukup untuk memelihara operasi arus, kecuali juga dapat membayangkan bagaimana caranya memperluas operasi di tahun yang akan datang. Ini contoh tahap-tahap hasil evaluasinya. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.